Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita dengan pembelajaran pada hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Pada hari ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari beberapa muatan pelajaran atau mata pelajaran lah ya kalian biasa sebut itu. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian ada juga IPA, ilmu pengetahuan alam. KD yang kita akan pelajari yaitu 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 2. Muatan pelajaran untuk hari ini. Kita langsung saja ya. Teks laporan. Apa itu Pak teks laporan? Teks laporan adalah hasil pengamatan yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Contohnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, lingkungan sekitar, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali ya, namanya juga pengamatan. Nah, di dalam teks laporan itu terdapat yang namanya ide pokok. Nah, apa itu Pak ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kasih contoh, Pak. Contoh. Tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar singkong. Siapa pernah makan batang singkong? Bapak nggak pernah makan batang singkong. Oke, lanjut. Perhatikan contoh paragraf berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, dari contoh paragraf ini, kita bisa menentukan ide pokoknya. Apa ide pokok tadi? Gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Ini paragraf ngomongin apa? Gitu ya. Ngomongin singkong, Pak. Iya, singkong sebagai apa? Singkong yang batangnya dimakankah? Singkong yang daunnya dimakankah?
Gitu ya. Jadi kita baca lagi secara seksama paragraf ini, dan dari contoh paragraf ini, ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Makanan pokok salah satu. Nah, singkong ini kan singkong ini kan tanaman ya, tanaman, tumbuhan, sehingga Bapak yakin kalian ingat bahwa tubuh manusia itu membutuhkan protein dan vitamin dan karbohidrat, gizi dan segala macam, gitu ya. Nah, protein dan vitamin bisa didapatkan dengan mengkonsumsi sayuran yang berasal dari tumbuhan. Sehingga makanlah sayur dan buah. Kalau kita punya protein yang cukup, vitamin yang cukup, gizi yang cukup, badan sehat, virus tidak berdaya. Goodbye virus. Gitu ya. Jangan malas makan sayur. Jangan malah batang singkong yang kalian makan. Karena Bapak juga nggak mau makan batang singkong. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Aduh, salah. Bukan ini. Lanjut. Nah, laporan hasil pengamatan yang akan Bapak berikan contoh di sini itu sesuai seperti apa yang ada di buku tema kalian. Buku tema 1, halaman 2 tentang perkembangbiakan jagung. Jadi Bapak sampaikan secara singkat dan ringkas di sini. Halaman 2 itu tadi. Nah, seperti ini. Kalau kalian buka buku tema kalian di tema 1 halaman 2 akan ketemu tampilan seperti ini. Laporan pengamatan Edo tentang bagaimana jagung berkembang biak, bertambah banyak, gitu ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Dari pengamatan jagung. Gambar apakah ini? Ini gambar jagung. Bagaimanakah proses perkembangan jagung? Ternyata setelah diamati, pertama adalah menanam biji jagung. Ditanam gitu ya, di lahan yang subur. Kemudian beberapa hari kemudian tanaman mulai tumbuh. Kemudian beberapa waktu lamanya tanaman tumbuh semakin besar. Seperti ini. Seperti gambar yang kalian lihat. Kemudian semakin besar, ada bunganya. Kemudian siap dipanen. Sekitar 3,5 bulan, 4 bulan gitulah ya. Jagung itu mulai ditanam sampai panen itu sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Tetapi tahukah kamu bahwa buah jagung yang berbentuk seperti tongkol itu pada mulanya itu hanya sekuntum bunga. Seperti apa? Ini seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar pohon jagung beserta bunga-bunga jagungnya. Dan bunga jagung inilah kemudian akan berkembang menjadi jagung yang sudah siap untuk kita konsumsi. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Karena bunga jagung itu menjadi buah jagung setelah melalui proses yang dinamakan penyerbukan. Gitu. Sakti ya, Pak? Sakti bisa berubah dari bunga jadi jagung. Kok bisa sakti, Pak? Ya sakti aja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat informasi penting mengenai makhluk hidup, terutama sekali tumbuhan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Kalian sudah pelajari itu di kelas 4.
salah satu ciri makhluk hidup. Kemudian tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Apa itu, Pak? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Cicak tuh, ikut belajar juga dia. Jadi itu ya perkembangbiakan generatif. Sementara perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tanpa melalui proses perkawinan. Itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Oke, kita akan mempelajari lebih jauh tentang perkembangbiakan generatif. Coba kalian perhatikan gambar bunga ini. Ini adalah bunga sepatu atau kembang sepatu ya. Jadi bunga sepatu ini adalah salah satu contoh bunga sempurna. Bunga sempurna yang memiliki bagian-bagian bunga lengkap gitu ya. Nah, di dalam perkembangbiakan generatif, peran bunga ini sangat penting sekali. Karena di bunga inilah terjadi perkembangbiakan atau terjadi penyerbukan. Terjadi penyerbukan ya. Maaf, bukan terjadi perkembangbiakan, tetapi terjadi penyerbukan. Yuk, kita lihat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara perkawinan. Ini adalah sebuah bunga. Anggap saja ini bunga sepatu tadi. Bagian-bagian bunga yang pertama adalah kepala putik. Berikutnya adalah tangkai putik, kepala sari, tangkai sari, bakal biji, bakal buah, dasar bunga, tangkai bunga, kelopak, dan mahkota. Jadi ini adalah bagian bunga lengkap atau bunga sempurna. Salah satu contohnya ya kembang sepatu tadi. Ya. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah sebuah proses di mana jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jadi perkembangbiakan generatif itu selalu dimulai dengan penyerbukan. Dan penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Gitu ya. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari, alat kelamin jantan, dan putik, alat kelamin betina. Yang mana, Pak? Benang sari. Yang mana, Pak? Kepala putik. Kita lihat kembali gambar yang barusan tadi, yang seperti ini. Nah, inilah bagian-bagiannya. Lihat di mana benang sari, di mana putik, gitu ya. Kalian pasti bisa menemukannya di gambar ini. Kita lanjut ya. Proses perkembangbiakan generatif. Bagaimana prosesnya, Pak? Mari kita lihat seperti ini. Ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ini gambarnya. Serbuk sari jatuh ke kepala putik di sini. Kemudian dari sini, disinilah terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari
atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Dari pembuahan ini menghasilkan yang namanya zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian, dari situ prosesnya berkembang. Muncullah biji yang berada di dalam buah. Kalian pasti sering melihat tuh, setiap buah ada bijinya. Itu adalah hasil dari pembuahan itu. Nah, jika biji ini ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Seperti ini. Seperti proses jagung tadi gitu ya. Tumbuh menjadi tanaman baru, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa berbunga, dan menghasilkan biji kembali. Begitu seterusnya proses perkembangbiakan tanaman. Karena adanya proses penyerbukan. Sampai di sini paham ya? Kalau ada kesulitan, bisa kembali dibaca-baca buku temanya. Di situ ada materinya. Itulah materi kita anak-anak pada hari ini. Dan seperti biasa, Bapak ingin kalian melengkapi pengetahuan. Bukalah buku tema 1, halaman 2 dan 3 tentang laporan pengamatan jagung. Bacalah laporan pengamatan jagung yang tersedia dengan seksama. Kemudian, buka juga buku tema 1 tadi, halaman 5, tentang perkembangbiakan generatif. Bacalah dengan seksama tentang proses perkembangbiakan generatif. Kemudian, tugas untuk kalian. Yang pertama, bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Pilihlah menu tugas kelas. Kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini dengan baik. Sebelum Bapak akhiri, sebagai biasa, sebagaimana 3, 2, 1. Sebelum Bapak akhiri, sebagaimana biasa, Bapak ingin menyampaikan pesan untuk selalu membaca buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini, atau mencari informasi tambahan di internet mengenai pembelajaran hari ini, tentu saja dengan didampingi oleh orang tua kalian. Dan ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi, agar kita terhindar dari sumber-sumber penyakit, terutama sekali dari virus yang sekarang sedang ada di sekitar kita. Jika kita selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi, kita mengharapkan tidak tertular virus, sehingga kita selalu sehat. Begitu ya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk perhatian kalian. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.